Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat untuk siswa dan siswi, khususnya untuk kelas 7 SMP Negeri 1 Cikande yang memasuki ajaran tahun 2020 dan 2021. Tetap semangat kalian walaupun memang kondisi saat ini tidak bisa untuk belajar tatap muka. Nah, sebelumnya kalian sudah mengenal Bapak di MPLS daring yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Nah, untuk kali ini Bapak akan memberikan materi tentang pelajaran IPS kelas 7. Nah, langsung saja sebelum acara pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya marilah kita berdoa menurut agama, kepercayaan, dan keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Nah, kali ini di dalam mata pelajaran IPS di semester ganjil itu akan membahas dua bab. Yang bab pertama yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Sedangkan bab kedua tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Nah, oke. Kita langsung masuk pertemuan pertama. Pertemuan pertama kali ini materi yang akan kita bahas yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Jadi materi pertama kita dalam minggu pertama kita kali ini adalah pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Oke, next. Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran di pertemuan pertama ini, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian konsep ruang. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, siswa menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah yang terjadi di Indonesia. Yang keempat, siswa menyebutkan contoh kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini ya ini. Selanjutnya, next. Nah, coba kalian, apa yang kalian lihat di gambar samping ini? Nah, coba kalian perhatikan baik-baik gambar yang di samping ini. Nah, gambar yang di samping ini coba kalian perhatikan baik-baik apa. Nah, gambar yang tadi kalian amati itu adalah sebuah ruang. Nah, sedangkan pengertian ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal. Nah, jadi pengertian ruang itu adalah tempat di permukaan bumi, ya anak-anak, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal. Nah, itu pengertian ruang. Selanjutnya, coba kalian amati gambar di samping ini lagi. Ada apa? Nah, apa yang kalian lihat gambar di samping ini? Coba. Nah, benar. Nah, gambar yang tadi itu adalah interaksi antar ruang. Nah, ya. Nah, interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Nah, interaksi dalam bentuk pergerakan manusia atau orang itu disebut mobilitas penduduk. Sedangkan interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi disebut komunikasi. Sedangkan interaksi melalui perpindahan barang dan jasa disebut transportasi, ya. Nah, jadi ini. Nah, interaksi antar ruang dan pergerakannya. Nah, next. Selanjutnya. Nah, ada beberapa kondisi saling menguntungkan yang diperlukan untuk terjadi interaksi antar ruang. Nah, kenapa bisa terjadi interaksi antar ruang? Karena
di setiap ruang antar satu ruang dengan ruang lain itu mempunyai ciri khas dan karakteristik yang berbeda-beda yang menghasilkan adanya saling menguntungkan atau keterkaitannya antar satu ruang dengan ruang lain. Oke, kita lihat gambar di sini. Nah, yang pertama yaitu saling melengkapi atau complementary atau regional complementary. Nah, saling melengkapi itu terjadi jika ada wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Nah, kita lihat contohnya ini. Wilayah A menghasilkan sayur, sedangkan wilayah B menghasilkan ikan. Nah, wilayah A pasti membutuhkan ikan dari wilayah B. Karena untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan wilayah B yang penghasil ikan membutuhkan sayur dari wilayah A untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, antar ruang A dan ruang B itu saling melengkapi karena satu sama lain saling membutuhkan. Membutuhkan apa? Membutuhkan komoditas yang dihasilkan. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, lihat gambar ini. Yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Nah, apa itu kesempatan antara? Adalah merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Nah, kita lihat gambar di sini. Nah, Bandung adalah atau menghasilkan atau komoditasnya sayur, sedangkan Surabaya menghasilkan atau komoditasnya Surabaya ikan. Tadi sudah dijelaskan, Bandung awalnya itu berinteraksi dengan Surabaya. Nah, yang menghasilkan ikan. Sama, Surabaya juga berinteraksi antar ruang dengan Bandung yang menghasilkan sayur awalnya. Nah, ternyata ada wilayah C. Nah, wilayah C yaitu Indramayu. Nah, Indramayu pun itu menghasilkan komoditas ikan yang dibutuhkan oleh wilayah B. Akhirnya, wilayah B akan beralih interaksi ruang dari wilayah Bandung ke wilayah Indramayu. Nah, kenapa beralih? Karena jarak antar Bandung dengan Indramayu itu relatif cukup dekat. Nah, cukup dekat dan yang paling utama komoditasnya adalah komoditas ikan yang menghasilkan ikan yang diperlukan untuk wilayah Bandung. Sama halnya dengan Indramayu yang komoditas penghasil ikan membutuhkan sayur. Akhirnya, antara Bandung dan Indramayu pun akan terjadi yang namanya interaksi antar ruang. Nah, inilah kesempatan antara. Nah, ada yang namanya kesempatan antara itu ada tempat yang lebih baik. Baik itu dalam segi jarak maupun dalam segi infrastruktur yang ada atau prasarana dan prasarana. Nah, yang ketiga, kita lihat yang ketiga. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Nah, kemudahan transfer adalah pengangkutan barang atau orang yang memerlukan biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan keuntungan yang diperoleh. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada keterbatasan infrastruktur atau sarana dan prasarana. Kita lihat contohnya di sini. Nah, wilayah A atau wilayah Bandung itu adalah penghasil sayur. Nah, dan wilayah Indramayu penghasil ikan. Surabaya pun penghasil ikan. Nah, kalau kita kaitkan dengan kemudahan transfer, maka
wilayah A akan berinteraksi ruang dengan wilayah C atau wilayah Indramayu. Kenapa? Karena jaraknya relatif lebih dekat, cuma 100 km. Sedangkan wilayah Bandung apabila berinteraksi ke wilayah Surabaya itu relatif lebih jauh karena jaraknya 400 km. Kalian bisa lihat antara biaya yang 100 km dengan biaya orang atau biaya kirim dengan 400 km itu murahan atau sedikit lebih murah dari Bandung ke Indramayu. Oke. Mungkin itu materi yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan pertama kita kali ini. Nah, untuk selanjutnya nanti ada LKDP atau lembaran kerja peserta didik. Mohon kalian isi dan jawabannya di kertas lembar. Nanti ketika ada kanal konsultan, kalian bisa mengirimkan tugas tersebut. Nah, dengan portofolio. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.